Saya pernah mendengar ada seorang pemimpin satu sinode sekitar 3 tahun yang lalu. Saya perhatikan ini. Salah satu pemimpin satu sinode bisa mengajarkan doktrin Trinitas dan memulainya dengan preposisi seperti ini. Saat kita bicara tentang Tuhan, maka kita tidak berbicara tentang keberapaan Tuhan katanya, tetapi tentang kebagaimanaan Tuhan. Sekilas kalau jemaat awam mendengar, apalagi ini seorang hamba Tuhan, seorang pemimpin sinode mengajar seperti ini, mereka pikir itu benar, preposisi seperti itu. Walaupun konten ajarannya benar nantinya, tapi dia memulai dari preposisi yang keliru. Saat kita bicara tentang Tuhan, katanya, kita tidak berbicara tentang keberapaan Tuhan, tetapi tentang kebagaimanaan Tuhan. Ya. Jadi preposisi tersebut, di premis 1 itu tidak benar. Di premis 1 itu salah. Saat kita bicara tentang Tuhan, kita tidak berbicara tentang keberapaan Tuhan, itu salah. Kenapa? Karena Alkitab dengan jelas membicarakan keberadaan Tuhan. Tuhan itu satu, Tuhan itu esa. Kalau Alkitab tidak bicara tentang keberapaan Tuhan, orang kan menerka-nerka Tuhan itu ada berapa nanti. Jadi bisa jadi panteisme, ya, bisa jadi politeisme. Ya, Kristenan dengan tegas mengatakan Allah itu esa. Jadi Alkitab itu berbicara tentang keberapaan Tuhan. Berapa Tuhan itu? Satu. Saudara lihat, preposisinya itu salah. Jadi saat kita bicara tentang Tuhan menurut Alkitab, kita harus bicara tentang keberapaan Tuhan dan juga tentang kebagaimanaan Tuhan. Kebagaimanaan Tuhan tentang apa dia, siapa dia, apa yang dia lakukan. Tapi keberapaannya itu sangat penting sekali. Supaya jangan jatuh kepada politeisme, ada banyak Allah, ya, panteisme, semua adalah Allah. Ya. Jadi Alkitab dengan tegas mengatakan Tuhan itu esa, satu. Ya. Dan kekristenan tidak pernah mengatakan Tuhan itu tiga. Trinitas itu bukan Tuhan itu tiga. Trinitas itu Allah itu esa, ousia, esa, menyatakan dirinya di dalam 3 pribadi. Satu dan tidak terpisah. Itu. Nah, secara historik, formulasi paling ringkas namun representatif mengenai ajaran Trinitarian Spirit adalah Mia ousia, tres, hypostasis. Satu esensi. Allah itu satu. Ya. Bapa, Putra, Roh Kudus itu satu esensi. Kita hanya punya satu Allah, ya, satu esensi yang menyatakan dirinya dalam 3 pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya, jadi Mia ousia, tres, hypostasis. Ya. Jadi kalau orang bertanya, apakah orang Kristen punya 3 Allah? Tidak, orang Kristen percaya pada satu Allah yang esa, yang menyatakan dirinya di dalam pribadi sebagai dalam 3 pribadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya. Jadi jelas menegaskan hal itu. Nah, adapun konstruksi dasar dari doktrin Trinitas itu hanya ada satu Allah. Saudara lihat, jadi Alkitab berbicara tentang keberapaan Allah. Berapa Allah? Hanya satu. Terdiri dari apa? 3 hypostasis. Ya. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang dapat dibedakan tetapi tidak terpisahkan. Ya. Setiap pribadi memiliki hakikat atau esensi yang sama, identik, dan bersatu tetapi tidak melebur. Sehingga akhirnya menjadi satu pribadi. Alkitab tidak mengatakan Allah itu satu dan satu pribadi. Alkitab mengatakan Allah itu satu, tetapi dinyatakan dalam 3 pribadi. 1 ousia, 3 hypostasis. Ya. Apa itu kontradiktif? Tidak kontradiktif. Ya, tidak kontradiktif. Karena yang satu itu ousianya, yang 3 itu hypostasis. Makanya kata tri itu apanya yang 3? Hypostasis. Ya. Apanya yang unitas? Ousianya. Triunity. Ya. Jadi 3 1. Apa yang 3 dan apa yang 1? Satu Allah yang menyatakan diri di dalam 3 pribadi. Ketiga pribadi ini saling mendiami, perikoresis satu sama lain dan berelasi secara kekal. Perhatikan, berelasi secara kekal. Berelasi secara kekal. Kalau kekal itu
Tidak ada dimensi waktu seperti yang kita miliki.